Siapkan bahan. Untuk semua bahannya sudah aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Pertama kita masukkan susu bubuk, kemudian ada tepung maizena, lanjut kita masukkan gula pasir, selanjutnya kita masukkan juga keju yang sudah diparut, kemudian tambahkan kental manis yang warna putih. Ini aku pakai 1 bungkus. Selanjutnya 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml, dan yang terakhir aku masukkan air. Ini aku masukinnya sambil diaduk-aduk gini ya teman-teman, supaya rata dulu. Nah, kalau sudah tercampur rata gini, kita pindahkan ke kompor. Selanjutnya kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Ini kita masak sampai mendidih atau sampai mengental ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya bawahnya itu nggak mengerak atau nggak gosong. Dan ini sudah mulai mengental, bisa dilihat ya teman-teman, larutannya udah kental kayak gini. Dan ini sudah mendidih. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa matikan api kompornya. Kemudian kita tunggu hingga uap panasnya berkurang. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa siapkan roti tawar. Di sini aku pakai roti tawar sebanyak 4 lembar. Ini yang pertama aku potong-potong terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk potongnya ini bebas aja ya, sesuaikan aja sama selera. Tapi kalau aku di sini itu motongnya kecil-kecil kayak gini. Karena untuk ide jualan, jadi aku pakai roti tawar yang biasa aja, yang beli di warung gitu, karena harganya lebih murah ya, teman-teman, dibanding di minimarket. Kita potong-potong semuanya ya roti tawarnya hingga selesai. Dan ini rotinya sudah aku potong-potong. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk kemasan. Di sini aku kemas menggunakan cup ukuran 60 ml ya teman-teman. Yang pertama aku isi sebanyak 4 potong dulu gini. Ini kita masukkan semuanya 4 potong per cupnya ya. Kalau udah keisi semua, kita tambahkan larutan susu keju. Ini aku nambahinnya 1 sendok sampai 1,5 sendok makan. Biar rata aku tambahinnya 1 sendok makan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, kita tambahkan potongan roti lagi di atasnya sebanyak 4 potong. Kalau udah, kita tambahkan lagi larutan susu kejunya di atasnya kayak gini. Nah, kita tambahkan semuanya hingga selesai ya teman-teman. Lanjut beri topping keju di atasnya sedikit aja atau secukupnya. Nah, ini dia roti setup ekonomisnya sudah selesai kita bikin. Ini hasilnya sebanyak 15 cup. Ini dijamin rasanya enak, manisnya pas, dan apalagi kalau dimakan dingin jauh lebih enak. Untuk harga jualnya, teman-teman sesuaikan aja sama besarnya modal di daerah masing-masing ya. Teman-teman bisa kemas kayak gini, kita tutup dulu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di atasnya kita kasih sendok puding, kemudian beri stiker kayak gini. Udah deh, jadi kemasannya cantik banget kan? Nah, ide jajanan kali ini cocok banget dititipin di kantin sekolah. Insya Allah anak-anak pasti suka. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum. Pertama kita siapkan 1 bungkus Milo, kemudian ada 1 sendok makan coklat bubuk, selanjutnya ada 2 sendok makan tepung maizena, kemudian siapkan juga 4 sendok makan gula pasir, dan aku pakai air sebanyak 250 ml. Semua bahannya sudah aku tulis di deskripsi ya. Pertama kita masukkan dulu 1 bungkus Milo, ini aku langsung aja masukkan ke dalam teflon, kemudian masukkan juga coklat bubuk. Selanjutnya masukkan gula pasir dan masukkan juga tepung maizena. Sebelum ditambahkan air, semua bahan ini aku aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya nggak banyak yang menggumpal ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Nah, kalau sudah tercampur rata gini, kita bisa pindahkan ke kompor. Kita masak sambil diaduk-aduk terus supaya tepungnya itu nggak menggumpal atau nggak mengerak di bawah.
Ini kita masak sampai benar-benar kental dan mendidih ya teman-teman. Oh ya, gunakan api kecil aja ya teman-teman biar nggak cepet gosong. Kalau sudah mulai mendidih, ini adonan bakal lebih kental kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah, ini bisa kita matikan api kompor, kemudian diamkan hingga uapannya berkurang atau diamkan sampai dingin. Sambil menunggu, kita siapkan 4 lembar roti tawar. Ini aku pakai merek yang biasa aja, yang aku beli di warung. Untuk 1 lembar roti tawar ini, aku bagi jadi 2, lanjut aku potong-potong kecil kayak gini. Jadi, untuk 1 lembar ini, aku potong jadi 12 bagian ya teman-teman. Untuk cara pembagian motongnya, teman-teman bisa lakukan seperti yang ada di video ya. Lakukan hal yang sama hingga 4 lembar roti tawarnya selesai kita potong. Dan kalau udah dipotong semuanya, kita panaskan margarin secukupnya. Gunakan api kecil aja ya teman-teman. Kita tunggu hingga margarinnya itu mencair semuanya. Kalau udah, kita masukkan potongan rotinya. Karena wajan aku kecil, jadi aku lakukan 2 kali ya teman-teman. Ini aku masukkan setengahnya dulu, kemudian diaduk-aduk supaya margarinnya itu menempel ke semua roti. Kemudian tunggu hingga rotinya itu agak kecoklatan gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa angkat rotinya, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Untuk kemasnya aku pakai mika ukuran 7C, tapi berhubung mika ukuran 7C cuma tinggal 6, ini yang 2 aku pakai ukuran 6GS ya. Kemudian untuk 1 mika ini aku beri 6 potong roti. Satu resep roti tawarnya ini jadinya sebanyak 8 mika. Kalau teman-teman pengen bikin yang lebih banyak lagi bisa dikalikan aja. Selanjutnya kita tambahkan topping adonan coklat di atasnya kayak gini ya teman-teman. Ini aku tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Dari 1 resep adonan coklat ini masih sisa banyak, masih segini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen sekaligus bikin banyak, teman-teman tambahkan roti tawarnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan topping lagi di atasnya parutan keju secukupnya. Nah, ini dia roti tawar Milonya udah jadi. Ini beneran enak banget dan aku yakin disukai sama anak-anak. Rasanya yang enak, coklatnya lumer, lembut, dan pokoknya ini mantul banget. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ini aku rekomendasikan ke kalian. Resep ini benar-benar mantul banget, bisa titipkan di kantin sekolah. Dan untuk kemasnya, teman-teman bisa staples aja seperti ini. Biar memudah makannya, teman-teman bisa tambahkan sendok garpu di atasnya kayak gini, kemudian kita tempelkan menggunakan stiker. Kalau nggak ada stiker, teman-teman bisa pakai selotip ya. Kemas semuanya hingga selesai. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum. Terima kasih. Siapkan 3 buah sosis, kemudian bagi jadi 4. Jadi untuk total semuanya sebanyak 12 potong ya. Kalau udah, sisihkan. Siapkan wadah lalu masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan tambahkan 100 ml air. Untuk penambahan airnya dilakukan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau udah kayak gini, lanjut kita siapkan roti tawar. Di sini aku ambil 1 lembar dulu, kemudian aku gilas pakai rolling pin. Kalau teman-teman gak ada rolling pin, bisa pakai gelas atau botol ya. Kalau udah digilas dan udah gepeng kayak gini, lanjut kita potong jadi 3. Ini aku potongnya pakai gunting aja biar gampang ya teman-teman. Ambil 1 lembar, kemudian kita ambil sosis yang udah dipotong sebelumnya. Lanjut kita gulung-gulung seperti yang ada di video, dan sisakan sedikit bagiannya untuk kita beri lem. Beri lem sedikit, kemudian kita rekatkan. Untuk sosis yang nggak kegulung roti atau sosis yang ada di luar ini, kita kerat ya teman-teman. Untuk ngeratnya ini aku jadi 6 bagian, atau teman-teman bisa lihat di video ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Semua sosisnya sudah aku gulung pakai roti, dan ini sudah aku kerat semuanya kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita celupkan ke adonan sisa lem tadi. Kalau udah, kita baluri dengan tepung panir kayak gini. Sambil ditekan-tekan pelan dan ditepuk-tepuk biar tepung panirnya menempel dengan sempurna. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai.
Kalau udah, panaskan minyak goreng, dan kalau udah panas, sosisnya kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan ya teman-teman. Gunakan api kecil aja biar nggak langsung gosong, dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Nah, ini warnanya sudah mulai kecoklatan, dan sosisnya juga sudah mengembang gini ya teman-teman. Lanjut kita angkat, kemudian tiriskan. Kalau untuk ide jualan dititipin di kantin sekolah, teman-teman bisa pakai mika ukuran 6 gs, dan untuk satu mikanya kita isi sebanyak 2 gini ya teman-teman. Biar terlihat gemes, letakkan selang-seling gini, ada yang hadap kiri, ada yang hadap kanan. Untuk toppingnya, pertama aku tambahkan saus cabai di atasnya seperti ini. Tambahkan secukupnya aja ya, dan kalau nggak suka pedas bisa diganti dengan saus tomat. Kalau udah, kita tambahkan lagi topping saus mayo secukupnya. Gimana nih? Dari tampilannya aja udah menarik banget ya. Cocok banget dititipin di kantin sekolah atau titipin di tukang sayur keliling. Insya Allah laris manis. Untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 6 mika. Kalau teman-teman pengen bikin yang lebih banyak, teman-teman kalikan aja resepnya. Kalau untuk soal rasa, aku jamin anak-anak pasti suka. Dan selain rasanya yang enak, insya Allah harganya terjangkau di kantong anak-anak ya. Kalau udah dimasukkan ke mika semuanya, lanjut kita akan kemas. Untuk kemasnya ini bisa di staples kanan dan kirinya ya teman-teman. Biar makin nambah nilai jualnya, teman-teman bisa kasih stiker label di atasnya kayak gini. Tapi kalau nggak punya, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertama siapkan 5 buah marshmallow. Ini aku pakai yang biasa aja dan ini beli di warung itu murah banget. Satu piecesnya itu harga Rp500 ya teman-teman. Kita buka dulu bungkusnya, dan untuk bentuk marshmallownya ini yang panjang mengulir gini ya teman-teman. Dan untuk mereknya teman-teman bisa sesuaikan lagi aja sama selera. Untuk satu buah marshmallownya ini aku potong jadi 4 bagian. Pertama aku potong tengahnya gini, untuk setengah bagiannya aku potong lagi jadi 2, dan setengah bagian lainnya lagi aku potong jadi 2. Ini dipotong semuanya hingga selesai. Jadi untuk total semuanya 20 potong ya teman-teman. Selanjutnya di wadah lainnya kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan sejumput garam. Selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tepungnya tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya, tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau udah, terima kasih ya. Nah, ini adonan encernya sudah jadi konsistensinya itu nggak terlalu encer banget ya teman-teman. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan roti tawar ya teman-teman. Ini aku pakai roti tawar yang biasa aja dan beli di warung. Ini murah banget harganya. Untuk 9 slice ini harganya 6.000. Untuk roti tawarnya nggak terlalu yang besar banget ya teman-teman, jadi kurang lebih segini ya. Kita ambil beberapa dulu, kemudian kita potong jadi 2 seperti ini. Ini udah aku potong. Selanjutnya kita siapkan tepung panir secukupnya. Ini sebagai baluran biar ada kriuknya gitu. Nah, untuk bahan encernya sebelum dipakai kita aduk-aduk dulu supaya tepung yang mengendap bisa tercampur lagi. Kita ambil 2 potong roti gini, kemudian kita tumpuk dan kita balurkan ke bahan encer hingga rata ya teman-teman. Kalau udah, kita akan letakkan ke tepung panir. Kita tekan-tekan seperti ini dan kita tempelkan sampai semua merata. Kalau udah, lanjut kita akan goreng di minyak yang udah panas. Pastikan gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak langsung gosong ya teman-teman. Dibalik sekali aja biar nggak meresap minyak banyak, dan kita tunggu hingga warnanya berubah coklat keemasan. Nah, ini roti gorengnya sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita angkat kemudian tiriskan. Roti gorengnya kita akan potong jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Bagian potongnya ini kita buka ya teman-teman, jadi dalamnya itu kopong dan ini bisa kita isi dengan sesuai selera kita. Dua-duanya kita buka kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah, selanjutnya aku bakal isi dengan potongan marshmallow yang sebelumnya sudah aku potong-potong. Nah, ini aku isikan dulu seperti ini. Selanjutnya aku akan tambahkan isian lagi, mesis coklat. Jadi ini biar anak-anak itu lebih suka banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti isiannya itu boleh banget, sesuaikan aja sama selera.
Nah, buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa ya, tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau udah, terima kasih ya. Nah, ini aku kasih tip biar marshmallownya itu lumer, jadi kalian harus ngisinya waktu rotinya masih panas ya teman-teman. Kalau rotinya masih panas, kita masukkan marshmallow, maka marshmallownya itu akan lumer, jadi biar lebih enak aja ya teman-teman. Rotinya sudah aku isi semua, lanjut kita akan kemas di plastik OPP. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa, ini aku rekomendasikan ke kalian biar jualannya itu nggak itu-itu aja, biar anak-anak itu nggak bosen ya teman-teman. Jadi kita variasikan sendiri dan insya Allah laris manis. Dan biar makin menarik tampilannya, aku akan beri stiker label di atasnya seperti ini. Dan ini dia roti goreng isi marshmallow coklatnya udah jadi. Ini beneran enak banget, disukai sama anak-anak, isiannya itu lumer coklat ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 biji, jadi lumayan banyak banget ya teman-teman. Dan untuk harga jualnya disesuaikan lagi aja sama modal di daerah masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Halo, assalamualaikum. Di video ini, aku bikin ide jualan yang simple banget, buatnya sat-sat, modelnya sedikit, hasilnya banyak. Anak-anak insya Allah pasti suka, karena rasanya coklat dan juga garing. Teman-teman bisa titipin di kantin sekolah, insya Allah laris manis. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak video aku sampai selesai dan ayo kita bikin sama-sama. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu ya. Pertama, siapkan roti tawar, nggak usah yang mahal-mahal, pakai yang biasa aja ya teman-teman. Ini aku beli harga 6.000 di warung dan isinya 9 slice, tapi mungkin kalau misalnya di pasar bisa lebih murah lagi ya teman-teman. Untuk roti tawarnya ukurannya nggak terlalu yang gede banget, jadi ini sedang ya teman-teman. Rotinya kita bagi jadi dua kayak gini ya. Roti tawarnya meskipun harganya murah, tapi ini rasanya juga enak ya teman-teman, nggak kalah dari yang ada di minimarket. Nah, setelah sudah aku potong jadi dua, lanjut kita siapkan tusuk sate. Untuk satu potong rotinya kita tusuk seperti ini ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya, tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau udah, terima kasih ya. Rotinya sudah aku tusuk semua, selanjutnya kita sisihkan. Kita siapkan wadah, kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya tepungnya nggak banyak yang menggumpal. Untuk penambahan airnya kurang lebih 100-150 ml ya teman-teman, sesuaikan aja sama selera. Jadi untuk adonan encernya itu nggak terlalu encer banget, tapi nggak terlalu kental juga ya. Nah, selanjutnya siapkan tepung panir secukupnya. Setelah ketiga bahan ini sudah siap semuanya, selanjutnya kita ambil satu potong roti, kemudian kita balurkan atau kita tambahkan tepung encer seperti ini caranya ya teman-teman. Balurkan ke seluruh permukaan roti ya, dan jangan sampai terlalu lama supaya rotinya itu nggak lepas atau nggak lembek. Setelah dirasa cukup, lanjut kita letakkan ke tepung panir. Kita tambahkan tepung panir, kemudian sambil ditekan-tekan supaya menempel dengan sempurna. Dan lakukan hingga semuanya rata. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kita diamkan dulu, lanjut kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, buatnya itu simple banget ya teman-teman. Tanpa banyak effort yang banyak, teman-teman bisa jadikan ide ini untuk jualan di kantin sekolah. Ini sudah selesai semuanya, lanjut kita goreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Kemudian kalau udah benar-benar panas, kita masukkan, kita goreng hingga warnanya berubah kecoklatan. Dan jangan lupa dibalik ya. Ini sekali balik aja biar nggak menyerap minyak yang banyak. Setelah warnanya sudah berubah kecoklatan, ini udah mateng, bisa diangkat lalu tiriskan. Roti goreng crispy-nya sudah aku goreng semuanya, lanjut kita kemas ke dalam mika seperti ini ya.
Untuk harga jualnya teman-teman bisa disesuaikan lagi sama selera. Setelah kita packing, kita kemas seperti ini, lanjut kita tambahkan topping. Untuk toppingnya aku pakai SKM coklat ya teman-teman. Untuk mereknya bisa sesuaikan lagi sama selera. Ini kita tambahkan secukupnya, di atasnya seperti ini. Biar makin oke, makin enak, aku beri topping lagi mesis coklat. Nah, ini serba coklat ya teman-teman, jadi ini menarik banget buat bocil-bocil di sekolahan. Atau bisa juga loh teman-teman buka lapak di depan rumah. Jadi ini salah satu ide jualan yang recommended banget, teman-teman harus coba ya. Karena selain modalnya sedikit, ini buatnya juga simple banget. Untuk toppingnya ini sesuaikan lagi aja sama selera. Kalau misalnya teman-teman mau pakai keju atau sprinkle warna-warni, itu boleh banget ya teman-teman. Nah, dari tampilannya aja ini udah menggoda banget. Bismillah, aku mau coba. Masya Allah, ini beneran enak banget, garing, coklat, dan super enak. Oke teman-teman, sekian resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Pertama siapkan roti tawar. Di sini aku pakai roti tawar yang biasa aja. Untuk satu bungkusnya ini harganya murah banget. Kita ambil satu lembar dulu ya teman-teman. Kemudian kita gilas sampai pipi. Kalian bisa menggunakan rolling pin kayak gini atau bisa menggunakan botol atau bisa juga menggunakan gelas ya teman-teman. Sesuaikan aja sama yang ada di rumah. Karena untuk ide jualan, jadi aku pakai roti tawar yang biasa aja. Kalau teman-teman mau pakai merek yang biasa di minimarket itu boleh banget. Sesuaikan aja sama selera. Roti tawar yang aku pakai ini sebungkus harga 7.000 dan isinya 17 slice. Jadi untuk satu slice-nya ini harganya nggak sampai 500 rupiah. Jadi ini cocok banget untuk kita jadikan ide jualan. Nah, setelah semuanya sudah digilas seperti ini, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan sosis, aku pakai rasa ayam, kemudian kita kukus terlebih dahulu. Sebelumnya udah aku panasin kukusannya teman-teman. Kita kukus sebentar aja, kurang lebih 7-10 menit. Dan mohon maaf, di sini harusnya kita pakai 6 buah sosis ya teman-teman. Setelah 10 menit, kita matikan api kompor, kemudian diamkan dulu sosisnya sampai agak dingin baru kita angkat. Sambil menunggu dingin, kita siapkan 4 sendok makan munjung tepung terigu. Kita buat sebagai lem dan juga sebagai bahan celupan atau adonan cair. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh gula pasir, lalu tambahkan sedikit demi sedikit air, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk teksturnya kalian bisa disesuaikan aja sama selera. Ini kita tambahinnya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Ditambahkan secara bertahap dan kalau misalnya udah ketemu konsistensi yang pas seperti ini siap untuk dijadikan lem dan juga bahan celupan. Ambil satu lembar roti yang sudah digilas, kemudian kita beri lem sedikit di pinggirannya kayak gini. Tempelkan satu lembar roti tawar kayak gini, kemudian kita tekan-tekan supaya menempel. Lanjut kita tambahkan sosis di pinggirannya kayak gini, kemudian kita gulung perlahan ya teman-teman. Kemudian beri ruang sedikit, kita tambahkan lem lagi di pinggirannya seperti ini. Dioleskan secara merata, secara tipis-tipis aja, kemudian kita gulung lagi perlahan sambil ditekan-tekan supaya menempel dengan sempurna. Setelah rotinya sudah menempel dan dirasa sudah kokoh, lanjut kita potong. Kita potong jadi 3 ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan resep ide jualan menarik lainnya ya. Kalau udah, terima kasih. Setelah sudah aku gulung dan udah aku potong semua, dan ini ada hasil yang kurang rapi ya teman-teman. Ini kita rapikan aja, kita pencet kayak gini sambil ditekan-tekan biar rapi. Kalau udah, kita siapkan bahan encer yang tadi, kemudian kita siapkan tepung panir secukupnya. Kita ambil satu potong, kemudian kita celupkan ke bahan cairnya, kita gulingkan sampai rata, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Balurkan ke semua permukaan roti dan sambil ditekan-tekan kayak gini atau dikepal-kepal supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dicelupkan ke bahan cair terlebih dahulu, kemudian dibalurkan ke tepung panir. Sambil dikepal-kepal biar tepung panirnya menempel dengan sempurna. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman.
Roti sosisnya sudah selesai semua, lanjut kita goreng ya teman-teman. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak terlebih dahulu. Kita goreng di minyak yang panas sampai matang, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Gunakan api sedang aja biar nggak mudah gosong. Masukkan roti secukupnya aja dan jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata ya teman-teman. Setelah warnanya sudah berubah kuning kecoklatan kayak gini, saatnya kita angkat kemudian tiriskan. Lanjutkan menggoreng rotinya hingga semuanya selesai ya teman-teman. Sambil menunggu ditiriskan, kita siapkan saus untuk bahan toppingnya. Ini aku pakai saus merek McLevis yang aku tambahkan air sedikit. Kita bungkus pakai plastik biasa aja kayak gini. Untuk takarannya aku pakai 1,5 sendok. Kemudian kita ikat plastiknya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk plastik yang nggak kepakai kita buang aja. Kita gunting kayak gini ya teman-teman. Biar nanti waktu kita packing itu hasilnya rapi ya teman-teman. Setelah rotinya udah ditiriskan, lanjut kita packing. Aku pakai mika ukuran NS5. Untuk satu mikanya ini aku isi sebanyak 3 kayak gini. Kemudian kita beri saus yang sudah kita bungkus. Nah, kita staples aja kayak gini ya teman-teman. Hasilnya ini rapi dan menarik banget ya teman-teman. Kita packing semuanya hingga selesai. Dan untuk satu resep ini menghasilkan 6 buah mika. Nah, biar makin menarik, kita bisa beri stiker label kayak gini. Gak usah diragukan lagi, ini beneran enak dan gak mengecewakan. Jadi buat teman-teman, khususnya ibu rumah tangga yang pengen berjualan sambil ngomong anak di rumah, kalian bisa bikin ide jualan ini aja. Bisa dititipin di warung, di kantin, atau di tukang abang-abang sayur keliling. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye.